Ternyata, perubahan nama dari PTPN 2 menjadi PTPN 1 Regional 1 sebagai bagian dari restrukturisasi BUMN perkebunan itu, menyisakan persoalan serius, terutama bagi para pensiunan. Dalam hal ini, sejumlah mantan karyawan ex-PTPN 2 Tanjung Morawa yang telah puluhan tahun mengabdi mengeluhkan belum tuntasnya hak-hak normatif yang seharusnya mereka terima. Para pensiunan menilai perubahan nama hanya sebatas administrasi dan citra, namun tidak dibarengi dengan penyelesaian kewajiban kepada para mantan karyawan. Bahkan, beberapa di antaranya merasa terabaikan dan tidak lagi mendapatkan perhatian dari manajemen baru. Kami bukan menolak perubahan, tapi jangan lupakan hak kami. Kami ini bagian dari sejarah PTPN 2 yang membesarkan perusahaan selama puluhan tahun, ujar salah satu perwakilan pensiunan saat ditemui di Tanjung Morawa. Mereka berharap pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Direksi Holding Perkebunan Nusantara turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai, perubahan besar-besaran di tubuh PTPN justru menjadi beban sosial baru bagi para pensiunan yang seharusnya menikmati masa tua dengan tenang. Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Saat itu, Selasa 8 Juli 2025, dengan dikawal personil Polresta Deli Serdang dan Polsek Tanjung Morawa, para pensiunan ex-PTPN 2 Tanjung Morawa berjalan kaki dari lapangan Garuda menuju kantor PTPN 2 Tanjung Morawa yang kini berubah menjadi kantor PTPN 1 Regional 1 untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan menemui pihak PTPN 2 yang kini berubah menjadi manajemen PTPN 1 Regional 1 itu. Mereka menuntut keadilan atas hak-hak normatif yang belum dipenuhi sejak perusahaan mengalami restrukturisasi dan berubah nama itu. Dalam aksi yang berlangsung damai itu, para pensiunan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan yakni 1. Beras pensiun tidak dibayar sejak 2008 hingga kini 2025. Padahal, tahun 2007, dibayar. 2. Gaji pensiun kini hanya dibayar Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulan yang dinilai tidak cukup untuk makan. 3. Pemberian jasa penghargaan 25 tahun masa kerja yang besarnya 10 gram emas dihargai senilai Rp2 juta, tidak sesuai dengan harga pasar. Bapak Direktur Utama Holding dan Kementerian BUMN harus bertanggung jawab. Jangan sekedar janji-janji. Kami tetap menuntutnya dan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto di Jakarta, ungkap para pensiun yang tertulis di spanduk yang dibawanya itu. Sementara itu, dengan nada kecewa, kepada Satya Bakti Online, salah seorang pensiunan mengungkapkan, kami sudah mengabdi puluhan tahun untuk perusahaan ini. Tapi setelah pensiun, hak-hak kami seakan dilupakan begitu saja, ungkapnya. Dalam hal ini, para demonstran juga menilai perubahan nama dari PTPN 2 menjadi PTPN 1 Regional 1 itu justru menambah kebingungan dan ketidakjelasan, tanpa adanya kepastian mengenai nasib para pensiunan. Mereka berharap agar manajemen baru dan pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan adil. Menanggapi aksi unjuk rasa puluhan pensiunan yang digelar di depan kantor PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa itu, pihak manajemen berkesempatan menerima perwakilan dari para pensiunan yang demo menutur haknya itu di ruang meeting kantor PTPN 1 Regional 1 Tanjung Morawa. Dengan kerendahan hati, kami juga bertumatan Pak, Bapak juga akan mengakomodir masalah kemampuan manfaat dulu kami Pak, rata-rata di bawah 200.000 Pak. Jadi kalau saya pribadi, kalau pensiun saya 200, beras nggak dapat. Minimal Pak ya, izin. Berarti kan kalau 2 kali makan udah 600. Ya kan Pak? Jadi saya harus minus 400. Bagaimana menutupi supaya saya hidup? Saya kurangi makan 1 kali Pak. Sedih Pak, punya kami. Jadi nggak Pak? Hanya kalau 200 Pak Gubernur masih asli, ngasihkan berusi itu Pak. Apa mungkin saya lakukan seperti Gubernur Pak? Mungkin Bapak kan nggak dukung. Apa itu nggak mendukung Pak? Nah, ini yang tadi ini Pak. Memang tadi secara primer adalah tolak kasih makan Pak. Nah, tolong Pak bagaimana menyikapi. Kedua, yang menjadi beban surat-surat yang sudah turun. Ini ada Pak. Para ngilangnya diguni semua siap membayar kapan? Dengan itu Pak para ngilangnya cari kemana? Diguni cari di mana?
Terkait perhitungan hasil dana pensiun atau PHDP yang dihitung berdasarkan gaji pokok tahun 2002 dan pemberian jasa penghargaan 25 tahun masa kerja yang besarnya 10 gram emas dihargai senilai 2 juta rupiah yang tidak sesuai dengan harga pasar itu, Koordinator Aksi, Irianto, menuturkan. Yang kedua, menyangkut PHDP itu kami langsung 2024 yang gaji pokoknya 3 juta, tapi dihitung tahun 2002 gaji pokok 36 juta, ya kan Pak? Betul nggak? Itu terbuka aja, jujur aja, nggak usah ditipu-tipu, nggak usah. Tiga, sebenarnya kami Pak Rahmat pernah jumpa mau saya sama Kabar SDM berkumpul menyangkut pemberian jasa yang 25 tahun yang bentuknya adalah emas. Ya kan betul kan? Cuma sudah saya sarankan sama Pak Rahmat, Mas, kalau bagi-bagi bedanya ini aku dipanggil. Kenapa? Supaya nggak timbul kesenjangan. Sudah sama Pak Rahmat, ini bagi-bagi emasnya dari ini, kurang apa? Matematika enggak? Aljabar enggak? Kan ada juga kadang aljabar Pak ya. Kalau zaman dulu aljabar Pak ya. Nah, cuma 2 juta, harganya cuma 200. Sementara harga pasar di 2003 itu harga emasnya kurang lebih kita akan nampai Pak ya, sekitar 700-800. Maksud saya, kalau kondisi perusahaan mau duduk bersama, udah bagi tengah aja Pak, 4 juta rokok. Nah ini kami yang menunggu puluhan tahun, 200. Nah semalam begitu dapat penghargaan malah 5 juta, 6 juta. Ini kan nggak fair Pak ya, secara indahkan nggak fair. Nah, jadi bagaimana kami juga siap berunding, tapi yang paling ideal Pak, di antara 3 persoalan ini, beras yang menjadi target Pak, tolong Pak. Setelah mendengarkan paparan dari para pensiunan terkait tuntutannya itu, akhirnya pihak manajemen yakni pimpinan PTPN 1 Regional 1 itu angkat bicara. Dalam hal ini, pimpinan PTPN 1 Regional 1, Didik Prasetyo, menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi dan memutuskan tuntutan para pensiunan itu. Kami memahami keresahan para pensiunan, namun kami tidak punya hak atau wewenang untuk mengambil keputusan terkait tuntutan tersebut. Semua berada di ranah holding, ungkap pejabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu di hadapan para perwakilan pensiunan itu. Waktu itu posisi perusahaan masih PTPN 2. PTPN 2 ya Pak, November, dipimpin oleh seorang direktur. Direktur itu pimpinan tertinggi di satu perusahaan yang mempunyai salah satu kewenangannya adalah dia bisa mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dia ambil untuk kebaikan perusahaan itu. Sejak 2 Desember 2023 ini ada aksi korporasi Pak ternyata yang Bapak sampaikan tadi bahwa holding PTPN 3 menggabungkan PTPN 1, PTPN 2, PTPN 7, PTPN 8, PTPN 9, PTPN 10, 11, 12, dan 14 ke dalam PTPN 1. Sehingga 9 PTP tadi Pak, PTPN tadi menjadi satu PTP. Menjadi satu perusahaan, satu PTPN, yakni PTPN 1 yang lain. Nah, khusus untuk yang PTPN yang tadi bergabung, ini turun, tidak lagi sebagai direktur Pak. Saya menjadi regional head. Regional head itu sama persis kalau Bapak Ibu di kebun itu sama dengan seperti manajer. Tidak ada lagi kewenangan terkait dengan kebijakan perusahaan, karena kebijakan perusahaan sudah ada di PTPN 1 yang dipimpin oleh direksi. Jadi karena tahun 2024 PTPN 2 ini sudah bergabung menjadi PTPN 1 dan sekarang ini menjadi regional 1 PTPN 1, maka dari itu pimpinannya RH, saya Pak Didi, itu kewenangannya menjadi sangat-sangat terbatas. Ya.
Jadi saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa berbeda dulu waktu masih PTPN 2 dan saat sekarang, pada saat sekarang ini menjadi regional 1 PTPN 1. Hasil penjualan sawit, hasil penjualan tebu, hasil penjualan tembakau semua masuk ke PTPN 1, Pak. Tidak ada yang masuk ke regional 1. Semua hasil optimalisasi aset semua masuk ke PTPN 1. Itulah mekanisme korporasi yang terjadi. Nah, terkait dengan beras yang sudah dihentikan sejak pensiun 2008, sebenarnya saya juga perlu tahu kenapa tahun 2008 waktu itu dihentikan. Itu kan yang perlu dihentikan dulu, Pak. Kenapa kok di 2008 bukan di 2000 yang lain, atau kenapa mesti diberhentikan? Ini yang perlu kita cari tahu dulu, apakah memang pada saat itu ada kesepakatan antara manajemen waktu itu 2008 dengan para prakarya, atau dalam bayangan saya jangan-jangan memang perusahaan sangat berat waktu itu kondisinya, sehingga dihentikanlah bantuan beras untuk pensiunan sejak pensiun 2008. Nah ini Pak. Nah kalau memang kondisinya berat waktu itu, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa di 2008? Kenapa bukan dari awal? Kenapa berhentinya itu enggak dari awal? Sudahlah, kalau memang berat ya dari awal kan gitu. Kenapa di 2008? Lalu tahun 2023 ada kesepakatan manajemen. Pada saat itu masih PTPN 2, Pak. Gitu ya. Jadi begitu masuk, saya sebagai regional head, saya tidak mempunyai kewenangan itu. Oleh karena itu, tadi yang mohon maaf Pak Irianto tadi sampaikan, saya kirim surat kan Pak. Yang dari ini surat saya. Iya, karena saya nggak punya kewenangan untuk memutuskan ini Pak. Karena menjadi regional head yang memutuskan ini, itu levelnya level direksi. Kalau saya memutuskan secara hukum itu tidak mempunyai kekuatan hukum, karena saya tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Ya, saya jelaskan Pak, ini makanya kami kirim surat ke Pak Dirut PTPN 1 Pak, karena PTPN 2 sudah gabung ke PTPN 1. Ini kami kirim surat Pak. Jadi mohon izin, saya begitu kirim surat ini sudah tidak berhenti Pak. Cuman saya nggak bilang-bilang ke Bapak bahwa saya masih sudah mempertanyakan ini, apakah saya diberi persetujuan. Karena saya sebutkan di sini bahwa di 2024 waktu itu memang kita sudah ada anggarkan untuk ini. Hanya untuk merealisasikan itu saya tidak punya kewenangan. Mendengar pernyataan Didik Prasetyo selaku Region Head PTPN 1 Regional 1 itu, para perwakilan pensiunan itu pun kecewa dan melakukan aksi protes. Pernyataan pejabat Region Head PTPN 1 Regional 1 itu pun membuat para pensiunan merasa dilempar tanggung jawab. Para pensiunan menilai, perubahan nama dan struktur organisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak yang semestinya mereka terima. Para pensiunan berharap agar Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan hingga Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh dan tidak membiarkan para pensiunan terus dirugikan oleh tarik ulur tanggung jawab antar pihak. Ini tergantung Bapak di badan ini nggak ada, jiwa iman nggak ada. Makanya ini kita nggak mau cerita, begini nggak ada Cina. Tapi ingat Pak, saya nggak bisa berretorika. Jangan saya nggak bisa lagi, nggak tahan Pak. Saya nggak tahan nih Pak. Kalau mau bayar nggak kali pulang. Tapi jangan coba-coba. Besok pada stop. Kalau PKS stop. Semua orang konten ribuan ke situ semua. Apa begitu?
Itu juga. Tapi saya nggak bisa mutus, bukan kemenangan Bila, saya itu, Pak. bila belum menteri suruh kemari, menterinya, presidennya suruh kemari. Itu Pak, kita harus punya kebijakan. Aku sedih jadi jabatan head, aku ditutup. Ini masih di dunia, bagaimana dia akan lagi, Pak? Ya kan? Ini yang perlu disiasati. Kalau kita regional hampir lain nggak bilang saya, Pak. Ya. Saya kalau SD, Pak, SD itu kalau ada dasar matematika jabar dulu, ada Pak Rahmadi. Sekarang ini mau dikasih enggak? Kalau cerita ini enggak. Pokoknya ini kelaparan juga ya, Pak. Kasihan ibu, Pak. Walaupun biasa tangan ibu kemari. Kan lebih malu dengan namanya kebijakan. Itu harapan saya, Pak. Kita nggak butuh bicara jadi kebijakan. Bila perlu Bapak, saya memberikan diri jadi yang memberikan beban dulu dipanggil istri. Ya Pak, maaf ya, maaf. Itu pandangan saya, Pak. Pandangan sekolah SD, Pak. Bagaimana pandangan seorang ilmuwan itu lebih tajam. Dari tontonnya hanya satu botol enggak. Peterbelan ada enggak? Sirup, berapa juga? Nggak tahu saya. Itu diteropong. Aku sedih loh, Pak. Kebun saya ini habis. Apa perlu dihabiskan? Tinggal nama. Medan, perkebunan yang dulu gini. Sekarang habis. Apa dikatakan dari sasaran dari negara. Ini harus dipertahankan, Pak. Ya kan? Pertahankan ini. Dia orang pasir kan siang berdagang di bagus aja, Pak. Ini yang saya minta. Kalau kita bicara regional, bukan nggak sekelas saya. Saya pendidikan hanya SD. Tapi bagaimana Bapak yang terkait di dalam persoalan pada waktu jabatan panggil di semua, apa bisa ngambil Prabowo kemarin? Perlu datang ke Medan ke PTKN 2. Bapak perlu, Pak. Sementara itu, menilai suasana pertemuan itu semakin memanas, Kapolsek Tanjung Morawa, AKP M. Tambunan, pun mengambil tindakan meredam suasana perdebatan itu agar kembali kondusif. Yang selanjutnya Didier Prasetyo selaku Region Head PTPN 1 Regional 1 melanjutkan paparannya itu. Ya saya hanya bisa seperti itu. Artinya gini, seseorang diberi amanah jabatan itu ada kemenangannya, Pak. Saya nggak mungkin memutuskan di luar kemenangan saya. Kalau Bapak tuntut saya memutuskan di luar kemenangan saya, itu bagi saya itu udah bukan saya. Saya punya kewenangan terbatas. Seperti Bapak pada waktu menjabat dulu. Bapak nggak mungkin memutuskan kemenangan di atas Bapak. Kan itu mengenai hak dan variasi pemberian PHDP-nya, Pak. Gitu. Nah, yang terkait dengan tadi Bapak sampaikan bahwa seharusnya terima 500.000 ternyata 400.000, kami akan coba koordinasi dengan dana pensiun perkebunan. Karena kan itu keluarnya dari Dapenbun, kan Pak? Bapak dibayar oleh Dapenbun. Itu tergantung dari iuran kita, kemudian kondisi Dapenbun. Nanti kami akan coba koordinasi dengan Direktur Dapenbun. Kenapa diputuskan di SK sekian, dibayarkannya sekian? Itu kan perlu kami lihat juga. Karena itu yang membayarkan dana uang pensiun Bapak itu bukan lagi PTPN 2, PTPN 1 Regional 1, tapi sudah Dapenbun. Karena itu kaitannya dengan iuran dana pensiun Bapak itu. Kemudian, terkait perhitungan hasil dana pensiun yang dihitung berdasarkan gaji pokok tahun 2002 dan tidak ada perubahan walaupun pensiun pada tahun 2024, PHDP tetap berdasarkan gaji pokok 2002 itu, salah seorang dari pihak manajemen yang mendampingi Region Head PTPN 1 Regional 1 itu menuturkan. Saya lahir di Lombok, bapak saya itu karyawan dari Jawa, rantau ke Lombok dan sampai hari ini saya ditetapkan di sini. Kalau aslinya saya dari PTP 2 Pak, itu Pak kan di sini. Pertama saya coba masalah manfaat pensiun Pak, yang tadi adanya SK-nya itu karena ada yang harus kita pahami. Pertama SK tahun berjalan, kemudian PHDP dan manfaat pensiun gitu. Jadi tadi saya bilang ke Pak Desmond, cuma diambil sampel Pak.
supaya tidak jadi perdebatan, apakah kita yang salah melihatnya atau memang terjadi kurang bayar, ya kan? Tertulis 500, ternyata dibayarkan 400 misalnya. Ini coba disinkronkan Pak dengan bagian SDM. Nanti yang ada waktu silakan Pak. Saya pengen juga semua kita terbuka sehingga tidak salah persepsi, sehingga persoalannya itu hanya mengerucut pada PHDP yang kita hadapi adalah PHDP 2002. Jadi masalah hanya ingin bagaimana meningkatkan, karena di dalam proses pensiun ini Pak, kalau sudah pensiun dia tidak ada kenaikan KJP, tapi kenaikan manfaat pensiun minimum berapa mungkin itu ada. Hanya mekanismenya tadi seperti disampaikan Pak RH, Pak Didi, itu tidak lagi di kewenangan kita. Kalau dulu kita mencoba menganggarkan berapa yang kita urus ke Dapur, ke aktuaris, kita itu bisa, itu mungkin bisa kerjaan. Kalau hari ini kita harus meminta izin ke HO lagi Pak, istilah sekarang, ke PTPN 1, karena kita menjadi regional. Ya, terus kemudian Pak, mengenai kami sebetulnya ya, kalau lagi meeting BRM dengan Pak Didi, sangat konsen Pak. Makanya tadi disampaikan di luar daripada acara ini juga sebetulnya tetap bagaimana Pak ya. Tinggal memang pertanyaannya kira-kira akan seperti apa gitu ya. Jadi kami mohon izin, kan nggak mungkin juga Pak, kami ya yang di sini Pak Didi dan satu lagi teman kami Pak Ganda melakukan hal yang tidak menjadi kewenangan. Di samping melanggar ketentuan, ya kami bisa nanti misalnya diperiksa BPK, diperiksa, kita melanggar Pak. Yang pasti juga kalau yang dilarang kita lakukan ya kan, kalau kita cinta agama, saya pikir ya kita harus patuh juga dengan perusahaan. Demikian laporan Satya Bakti Online dari Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih. Renungan. Seorang raja harus menjaga kesejahteraan rakyatnya seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya.